warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Semoga kita semua sehat selalu ya. Jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu agar kalian dimudahkan untuk mengerti materi yang Ibu sampaikan. Pada video ini, Ibu Rizka Khairani atau Bu Rizka akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran. Yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Yang ketiga, garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang pertama, mengenal garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Nah, perhatikan pada gambar, yaitu ada garis warna merah, yaitu AP dan BP. Nah, garis ini adalah garis singgung lingkaran karena garis AP menyinggung lingkaran di titik A, sedangkan garis BP adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik B. Nah, ada pun ciri-ciri garis singgung lingkaran, yaitu yang pertama, pada satu titik di lingkaran hanya dapat membuat satu garis singgung. Nah, contohnya adalah garis AP yang hanya menyinggung lingkaran di titik A, sedangkan BP hanya menyinggung lingkaran di titik B. Nah, yang kedua, pada satu titik di luar lingkaran bisa ditarik dua buah garis singgung yang panjangnya sama. Nah, titik di luar lingkaran tersebut adalah titik P yang jika ditarik garis di satu titik di lingkaran, yaitu titik A dan titik B, membentuk suatu garis singgung lingkaran dan panjang AP dan BP adalah sama. Yang ketiga, garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, jari-jari pada lingkaran ini yaitu OA dan OB yang jika pada garis singgung lingkaran itu tegak lurus, sehingga misalnya garis AP itu tegak lurus dengan garis OA, sehingga sudut siku-siku berada di A. Dan jika kita buat segitiga, yaitu segitiga OPA, ini adalah segitiga yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi jika ingin mencari rumusnya, yaitu kita gunakan teorema Pitagoras ya. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Perhatikan gambar di samping. Diketahui PA dan PB adalah garis singgung lingkaran O dengan jari-jari 6. Nah, jari-jarinya 6 berarti OA dan OB yaitu 6 cm. OA 6 cm dan OB 6 cm. Panjang PO adalah 10 cm. Lalu berapakah panjang PA dan AB? Nah, sekarang kita mencari panjang PA dulu ya. Nah, jika kita lihat pada gambar, kita buat segitiga. Nah, segitiga ini ada segitiga AOP dengan sudut siku-siku ada di A, maka akan membentuk segitiga yang seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan teorema Pitagoras. Nah, kita harus ingat teorema Pitagoras. Nah, untuk menentukan panjang PA, yaitu PA kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurang BO kuadrat. Nah, karena PA bukanlah garis miring, maka PO kuadrat dikurangi dengan BO kuadrat. PO kuadrat adalah garis miring, kuadrat dikurang dengan garis tegak kuadrat. Nah, PA kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. PA kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Nah, di sini PA aja karena kuadratnya pindah ke sebelah menjadi akar. Jadi akar 64. Maka PA sama dengan 8 cm. Nah, lalu soal yang kedua yang ditanya tadi adalah panjang AB. Nah, panjang AB, bagaimana cara mencari panjang AB? Nah, jika kita buat segitiga lagi, nah seperti gambar yang di bawah, panjang AB
Cara mencarinya adalah dengan konsep kesebangunan. Maka luas segitiga yang pertama, yaitu yang besarnya ya, karena kan tadi udah kita cari 8 cm dengan segitiga yang kedua, yaitu yang ini, yang B, C, P. Nah, cara mencarinya adalah luas segitiga yang pertama sama dengan luas segitiga yang kedua. Nah, jangan lupa bahwa rumus luas segitiga yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, 6 dikali 8 dibagi 2 ya, alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan 10 kali BC ya, BC dibagi 2. Nah, di sini CP merupakan alasnya. Lalu, jika dihitung ini adalah 48 sama dengan 10 BC, karena ini duanya habis ya. Maka BC sama dengan 10 dibagi 4, hasilnya adalah 4,8 cm. Nah, untuk mencari panjang AB, maka kita tinggal mengalikan 2 panjang BC, maka 2 dikali 4,8 hasilnya sama dengan 9,6. Nah, jika sudah mengerti, maka kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, 2 buah lingkaran bisa memiliki 2 buah garis singgung persekutuan, yaitu garis singgung persekutuan luar atau GSPL dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini ada 2 buah lingkaran, lalu ada garis singgung persekutuan luar. Yang manakah garis singgung persekutuan luar? Yaitu garis FH. Jadi garis FH aja ya yang merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, maka kita juga menemukan garis SP. Garis SP adalah garis yang sejajar dengan garis FH. Nah, tetapi garis FH lah yang merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri garis singgung persekutuan luar? Yang pertama, garis singgung menghubungkan titik pada lingkaran pertama dengan lingkaran kedua pada tempat yang sama. Nah, maksudnya adalah garis FH menghubungkan titik pada lingkaran yang pertama di atas, yang berada di atas, serta di lingkaran yang kedua juga berada di atas lingkaran. Jadi posisinya itu sama. Nah, yang kedua, garis PS sejajar dengan HF atau PS sama dengan HF dan SPF membentuk persegi panjang. Nah, jika kita lihat PS ini sejajar dengan garis HF. Sejajar maksudnya adalah panjangnya sama. Jadi panjang SPS dengan HF itu sama ya. Lalu jika kita lihat SPHF ini membentuk persegi panjang. Nah, ini bentuk persegi panjang ya. Lalu yang ketiga, segitiga OSP adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Nah, pada segitiga OSP adalah segitiga siku-siku, tapi sudut siku-sikunya bukan di O ya, karena walaupun gambarnya seperti ini, titik sudut siku-sikunya berada di S. Nah, seperti ini. Nah, jadi garis miringnya yaitu di depan sudut siku-siku. Jadi garis miringnya adalah OP. Ya, OP atau titik antar titik pusat kedua lingkaran. Nah, jika kita untuk mengetahui rumus garis singgung persekutuan luar atau untuk mengetahui FH, harus ingat rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat dikurang sisi yang lurus. Nah,
Untuk mencari FH, kita bisa melihat segitiga OSP ya, karena FH dengan SP itu sama. Nah, jika kita lihat SP kuadrat, SP kuadrat sama dengan OP kuadrat yang merupakan garis miring dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, R1 kurang R2 kuadrat untuk mengetahui tinggi SO yang merupakan sisi lain dari segitiga. Nah, R1 dikurang R2 karena R1 lebih besar dari R2. Nah, SP sama dengan FH ya, atau SP sama dengan FH yang merupakan garis singgung persekutuan luar sama dengan akar OP kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat, karena tadi kuadrat di SP sudah hilang, pindah menjadi akar. Nah, untuk menentukan jarak antar pusat dua lingkaran yaitu garis OP. Nah, OP yang merupakan garis miring pada segitiga siku-siku ini sama dengan FH kuadrat ditambah R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, jika sudah mengerti, mari kita selesaikan permasalahan yang pertama. Diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 9 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 3 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah, kita harus membuat yang diketahui terlebih dahulu. Jadi jari-jari lingkaran yang pertama adalah 9 cm, maka R1 sama dengan 9 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran yang kedua adalah 3 cm. Jadi R1 adalah yang paling besar, 9 lebih besar dari 3. Maka kalau kita lihat pada gambar, yaitu kita buat suatu gambar, maka jari-jari atau OF ini 9 cm dan jari-jari yang kedua yaitu PH merupakan 3 cm. Lalu OP, jarak pusat kedua lingkaran yaitu 10 cm. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar atau FH. Maka seperti rumus yang tadi, FH sama dengan OP kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu FH sama dengan 10 kuadrat dikurang 9 dikurang 3. 9 kurang 3-nya dulu ya, kuadrat. Baru akar 100 dikurang 6 kuadrat. Tadi 9 kurang 3, 6 dikuadratkan. Baru akar 100 dikurang 36 ya. FH sama dengan akar 64 dan FH sama dengan 8. Jadi panjang FH adalah 8 cm. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui dua buah lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah, cara menyelesaikannya seperti soal yang sebelumnya. Jika diketahui R1 sama dengan 15 cm, R2 sama dengan 8 cm. R1 harus lebih besar dari R2. Dan OP sama dengan 25 cm. Nah, kita buat gambarnya itu di bawah biar agak berbeda. Nah, yang ditanya adalah garis RS atau garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Nah, cara menyelesaikannya adalah RS sama dengan akar OP kuadrat dikurang
R1 dikurang R2 kuadrat. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 15 dikurang 3 kuadrat. Sama dengan akar 25 kali 25 adalah 625 dikurang 15 dikurang 3 adalah 7 kuadrat. Sama dengan akar 625 kuadrat 625 dikurang 49 sama dengan akar 576. Nah, akar 576 ini adalah 24 karena 24 dikali 24 sama dengan 576. Maka panjang RS adalah 24 cm. Nah, yang ketiga yaitu garis singgung persekutuan dalam. Nah, seperti yang tadi dikatakan, garis singgung persekutuan ini ada dua jenis, yaitu persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Nah, apa bedanya? Nah, seperti di gambar ini, yang merupakan garis singgung persekutuan dalam adalah garis FH. Jadi dia beda lokasinya ya. Nah, FH. Nah, untuk melihat apakah ini garis singgung persekutuan dalam, kita melihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah garis singgung menghubungkan titik pada lingkaran pertama dengan lingkaran kedua pada tempat yang berbeda. Maksudnya, garis FH ini menghubungkan garis pada titik F ada di atas lingkaran yang pertama, lalu di titik H ada di bawah titik garis di bawah lingkaran yang kedua. Nah, titik FH dia yang satu di atas dan yang satu di bawah. Lalu garis PS sejajar dengan HF atau PS sama dengan HF dan SPHF membentuk persegi panjang. Nah, kita lihat garis PS. Nah, PS yang merah ini sejajar dengan HF. Nah, yang merah ini yang merupakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, sehingga SPHF membentuk persegi panjang. Nah, ini membentuk persegi panjang ya. Jadi FH, panjang FH dan panjang SP itu sama. Nah, segitiga OSP adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Nah, kita lihat OSP. Nah, OSP adalah segitiga siku-siku. Karena tadi ini persegi panjang, maka pastilah di titik S merupakan sudut siku-sikunya dan garis OP merupakan garis miringnya. Nah, untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam, kita juga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini segitiganya ya, kalau kita buat lebih jelas ya. Nah, untuk mencari garis singgung persekutuan dalam, yaitu FH kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, mengapa R1 tambah R2? Nah, karena kita untuk mencari garis OS, panjang garis OS adalah R1 ditambah dengan R2. Nah, lalu SP sama dengan FH sama dengan akar OP kuadrat dikurang R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, untuk mencari SP dan FH yang merupakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk mencari jarak antar titik pusat kedua lingkaran, yaitu OP sama dengan akar FH kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, karena sudah tahu rumusnya sekarang, mari menyelesaikan permasalahan yang pertama.
Nah, diketahui dua buah lingkaran dengan jarak antar pusatnya 10 cm dan jari-jari pada lingkaran pertama dan kedua adalah 5 cm dan 3 cm, maka hitunglah panjang garis persekutuan dalam lingkaran. Nah, jika kita gambar permasalahan tersebut dalam bentuk persekutuan dalam lingkaran, maka seperti ini ya. Nah, yang pertama yaitu R1 yang merupakan jari-jari lingkaran yang pertama yaitu 5 cm, lalu R2 yaitu 3 cm, dan panjang PQ yaitu 10 cm. Yang ditanya adalah panjang garis persekutuan dalam lingkaran yang merupakan garis RS. Nah, RS sama dengan PQ kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat diakarkan. Nah, lalu akar 10 kuadrat dikurang 5 ditambah 3 kuadrat. Nah, akar 100, karena 10 dikali 10 dia 100, dikurang 5 ditambah 3 adalah 8 kuadrat. Ini 8 kuadrat ya harusnya, bukan 64 kuadrat. Nah, sama dengan akar 100 dikurang 64. Nah, ini sekarang 64. Sama dengan akar 36 sama dengan 6. Ya, 6 cm. Berarti RS ini 6 cm. Ya. Yang kedua, nah, ada permasalahan yang kedua, yaitu diketahui dua buah lingkaran yang berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 2,5 cm, sedangkan jari-jari lingkaran yang kedua adalah 4,5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah, nah sekarang yang ditanya adalah jarak pusat kedua lingkaran, bukan garis singgung persekutuan dalam, karena itu diketahui. Nah, yang pertama, jika kita gambar, nah yang tadi itu di atas diagonalnya, yang di atas ya garisnya dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nah, yang pertama R1-nya katanya 4,5 cm, R2-nya 2,5 cm, lalu ML yaitu 24 cm. Maka berapalah panjang KN yang merupakan jarak pusat kedua lingkaran? Nah, rumusnya adalah KN sama dengan ML kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, ML tadi 24 kuadrat. Berarti akar 24 kuadrat ditambah 4,5 ditambah 2,5 kuadrat sama dengan 24 kali 24 adalah 576 ditambah 7 kuadrat, karena 4,5 ditambah 2,5 adalah 7, sama dengan akar 576 dikurang 49 sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Berarti panjang KN yang merupakan jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm. Nah, sampai sini dulu materi garis singgung lingkaran. Semoga kalian paham dan mengerti garis singgung lingkaran yang Ibu jelaskan. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.